Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Sania, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1 IAIN Metro Lampung, NIM 23010180032. Saya mengajar di MTSN 1 Mesuji. Hari ini Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7A dengan materi sholat berjamaah. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat ya. Coba rapikan dulu meja kursinya. Ya, terima kasih. Agar mendapat rahmat dan ridho dari Allah, mari kita awali dengan berdoa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap hari kita bisa hadir semua dan bisa belajar bersama ya. Anak-anakku yang berbahagia, marilah senantiasa kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu, dan senantiasa kita hidup di masyarakat itu toleransi dan saling bergotong agar apa? Hidup kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi sholat berjamaah. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menganalisis ketentuan sholat berjamaah untuk menumbuhkan kesalihan sosial dan sikap demokratis dan gotong royong dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Tujuan kita pada hari ini. Mengapa kok kita perlu atau penting sekali mempelajari materi sholat berjamaah? Agar kita tahu tata cara sholat berjamaah yang benar. Iya, agar kita tahu tata cara sholat berjamaah yang benar. Kemudian apa sih perbedaan sholat berjamaah dan sholat munfarid itu? Kalau sholat munfarid dilakukan sendirian, kalau berjamaah dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan ada makmum dan imam. Iya, kalau munfarid sendiri, kalau jamaah itu tentunya lebih dari 1 orang, ya. Kemudian lihat di situ ada gambar yang belakang, yuk perhatikan. Tuh, di depan, yuk perhatikan di depan, di sana ada gambar. Gambar apa itu coba? Gambar apa? Gambar orang sholat. Ini sholat yang bagaimana ini? Berjamaah.
Sholat berjamaah. Selanjutnya ada juga gambar. Gambar apa itu? Sholat munfarid dan sholat berjamaah. Dari gambar itu jelas ya? Bisa dimengerti gambar itu? Bisa. Kita masuk ke materi pengertian sholat berjamaah. Apa pengertiannya? Sholat dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah satu menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Sholat berjamaah itu artinya adalah sholat yang dilakukan lebih dari dua orang. Yang satu menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Sudah ngerti ya? Kemudian ada hukum sholat berjamaah. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Coba Ibu minta tolong siapa ya? Mas Ardo, yuk bisa dibacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, terima kasih Mas Ardo sudah membacakan dalil perintah sholat berjamaah. Selanjutnya ada dalil dalam hadis yang memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Coba Ibu minta tolong siapa ya? Oh, Mbak Rajwa. Ayo silakan. Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzri. Siapa yang mendengar panggilan azan lalu tidak mendatanginya, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya kecuali jika ada halangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah 793 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Ibnu Majah. Terima kasih Mbak Rajwa. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Itu keutamaannya 27 derajat pahalanya dibanding sholat sendiri. Ya. Kalau begitu kamu lebih baik sholat munfarid apa berjamaah? Oke. Selanjutnya syarat imam. Di situ ada ya, ada Islam, berakal, balik, jenis kelamin laki-laki, suci dari hadas dan najis, kemudian fasih, membaca Al-Quran, imam tidak sedang menjadi makmum, kemudian diutamakan orang yang kemudian bukan musafir. Dari situ ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, ayo apa yuk? Bukan musafir itu apa Bu? Bukan musafir itu apa? Ada yang bisa menjawab? Orang yang dalam perjalanan. Tuh, ayo ya. Jadi orang yang dalam perjalanan, orang yang pendatang itulah ya. Oh, dia itu datang bertamu di situ tidak boleh dijadikan imam ya. Kalau bisa ya orang yang mukim di situ. Tuh ya, ayo. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya ada syarat makmum dan makmum. Apa syaratnya? Makmum berniat mengikuti imam, kemudian mengetahui gerakan berada dalam kemudian kalau kalian menjadi makmum itu ya harus tahu tata caranya jadi makmum. Lihat menjadi makmum, gerakannya dari imam kok mendahului. Imam belum takbir, kalian sudah takbir. Boleh tidak begitu? Tidak boleh ya. Harus imam dulu. Imam dulu Allahu Akbar, baru makmumnya ngikutin. Selanjutnya ada susunan shaf dalam sholat berjamaah. Jika makmum seorang maka berdiri di sebelah kanan imam agar agak ke belakang sedikit. Kemudian apa itu? Jika makmum lebih dari satu, maka makmum harus berbaris di belakang imam berbentuk shaf.
Jika jamaah terdiri dari laki-laki dan wanita, maka saf laki-laki dewasa di depan saf anak laki-laki, saf wanita di belakang saf anak laki-laki. Ya, itu adalah susunan saf. Lebih jelasnya lagi, coba perhatikan semuanya. Yang belakang perhatikan, yuk, ngantuk. Ngantuk. Semangat. Semangat. Kalau benar-benar masih sangat semangat, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sudah nggak ngantuk ya, Mas Rosi? Ngantuk nggak? Iya, baik. Untuk jelasnya, susunan saf coba diperhatikan. Nih, kalau tadi ya, kalau dua orang, satu imam, satu makmum, susunnya begini ya. Apa itu? Di sebelah kanan, imam di belakang. Kemudian kalau berdua begini, nih, makmumnya ada dua. Kemudian kalau ini makmumnya lebih dari dua. Bisa ya? Terlihat tidak dari belakang? Kemudian susunan saf berikutnya ada perempuan menjadi imam. Boleh nggak Bu perempuan jadi imam? Asalkan makmumnya perempuan. Kalau makmumnya laki-laki boleh nggak? Nggak sah ya, karena imam itu hanya laki-laki. Kalau makmumnya perempuan, apa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya tuh ada ya susunan begini ya, paham ya? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Iya, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat video tata cara sholat berjamaah supaya kalian lebih paham. Allahu Akbar. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat munfarid atau sholat sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An ibni Umar anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Rawahul Bukhari. Dalam salat berjamaah, hendaknya memilih imam yang paling banyak pengetahuan tentang Al-Quran dan paling bagus bacaannya. Jika dalam hal ini sama, maka yang paling mahir dalam as-sunnah. Jika dalam hal ini pun sama, maka yang lebih tua usianya. Berikut merupakan tuntunan dan tata cara sholat berjamaah. Setelah muazin mengumandangkan azan, jamaah disunahkan melakukan sholat rawatib yang dituntunkan terlebih dahulu. Kemudian muazin mengumandangkan iqamah. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah, posisi imam berada di depan, kemudian mengatur shaf makmum supaya rapat dan lurus, dan mengingatkan jamaah agar menonaktifkan saluran. Imam menghadap ke kiblat, kemudian melakukan takbir dan makmum mengikuti imam. Tidak mendahului imam dalam melakukan semua gerakan-gerakan sholat, mulai dari takbir sampai salam. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah, makmum tetap membaca Al-Fatihah, baik dalam sholat yang dibaca imam secara sir atau jahar, dan mengikuti bacaan amin imam dikala dibaca secara jahar. Setelah selesai sholat, imam tetap duduk dan menghadap ke makmum. Imam dan makmum membaca zikir dan doa sendiri-sendiri. Baik anak-anakku, itulah tadi tata cara sholat berjamaah yang kita lihat dari video di depan. Tentunya kita semua sudah jelas ya, tata cara sholat berjamaah. Kemudian ada di situ keutamaan sholat berjamaah. Ya, ada keutamaan-keutamaan yang kita ambil dari sholat berjamaah tadi. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Itu hikmahnya. Kemudian diangkat kedudukannya
dihapus satu dosa setiap gerakannya. Kemudian Mendapatkan doa dari para malaikat. Tidak kemudian terpengaruh dari penguasaan setan. Pada hari kiamat akan memancarkan cahaya yang sempurna. Mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Membiasakan kehidupan yang teratur dan disiplin. Merupakan panduan kebaikan dan ketakwaan. semangat betul ya. Ya, Bu. Oke, luar biasa semangatnya. Kalau gini dengan semangat kita insya Allah kita nyambung ya. Oke, ada lagi keutamaan-keutamaan sholat berjamaah dalam kehidupan kita, yaitu menjalin tali silaturahmi dengan sesama. Dengan kita datang ke masjid sholat berjamaah, maka adalah ikatan atau tali silaturahmi, mendorong kedisiplinan. Disiplin apa? Disiplin waktu, karena sholat jamaah itu jelas kita lakukan di awal waktu. Kemudian saling menghargai dan mencintai. Dalam sholat jamaah itu nggak pandang mau dia orang tinggi, mau orang jabatannya tinggi, jabatannya rendah, mau pejabat, mau rakyat biasa, sama. Kemudian memelihara persatuan dan kesatuan. Jadi kita bersatu, mengajarkan tidak egois. Gak boleh saya yang harus di depan dulu, saya yang harus di belakang ya. Siapa yang datang duluan itulah yang berhak di depan. Kemudian mematuhi pimpinan. Pimpinannya siapa? Imam. Loh, imamnya belum takbir, kamu sudah takbir duluan, itu sah tidak? Iya, niat kita sudah sholat berjamaah ya harus patuh sama imam ya. Oke, masih semangat? Oke, selanjutnya kita akan membuat kelompok untuk mengerjakan tugas. Silakan satu kelompok 4 orang. 4, 5, 6 sampai 8 yuk, silakan. 8 orang boleh. Yuk, silakan. Ya. Ini ya ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Diskusikan dulu. Ya. Ini satu kelompok nih ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silahkan dikerjakan ya. Ya, ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini nanti satu kelompok ya. Ini satu kelompok ini nggak apa-apa. Nah, perhatikan semuanya. Coba perhatikan. Silakan kalian nanti mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD situ. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Nanti setelah itu silakan dipresentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, oke, 10 menit dimanfaatkan. Silakan. Dengan jamaah terdiri dari kegiatan diikuti oleh jamaah. Apa yang kamu ketahui tentang sholat? Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang sholat berjamaah.
Nomor satu, apa yang kalian ketahui tentang sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dipimpin oleh imam dan diikuti oleh makmumnya. Berbeda sholat berjamaah dengan sholat munfarid. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama oleh imam dan makmumnya. Sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan sendiri tanpa imam. Tuliskan dalil yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Dalilnya terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Apakah hukum sholat berjamaah? Hukumnya itu sunnah muakkad. Mengapa mempelajari materi sholat berjamaah sangat penting? Karena agar kita tahu tata cara sholat berjamaah yang benar. Selanjutnya akan dikoma oleh praktek sholat. Tentunya Epal dan Muhammad juga. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya shalah, ya falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Luruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Demikianlah hasil presentasi kami tentang sholat berjamaah. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kawan kalian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, jelas semua ya? Ngerti semua ya tata cara sholat berjamaah ya? Oke, mulai sekarang kita tahu sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Oke? Ya, anak-anak, itu tadi hasil diskusi kalian ya. Semuanya bagus, semuanya sudah paham tentang tata cara sholat berjamaah. Kemudian dalam kita melaksanakan sholat berjamaah itu ada keutamaan yang kita dapatkan dalam sholat berjamaah. Di antaranya apa coba? Di antaranya? Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Iya, itu ya. Terus? Jangan melakukannya dan dilakukan dosa setiap gerakannya. Oke, terus apa lagi? Mendapatkan doa dari Tuhan. Lanjutnya? Tidak terbaru dari Tuhan. Pada hari kiamat akan memancarkan cahaya yang sempurna. Ya, terus? Mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Oke. Membiasakan kehidupan yang teratur dan disiplin. Merupakan pantulan kebaikan dan ketakwaan. Ya, itulah hikmah-hikmah sholat berjamaah.
berjamaah. Banyak sekali hikmah ketika kita melakukan sholat berjamaah. Kemudian ada dalam masyarakat ketika kita melakukan sholat berjamaah itu diantaranya menjalin silaturahmi. Kalau kalian sholat berjamaah datang ke masjid, ketemu nggak tuh dengan saudara-saudara kita? Nah, itulah hikmahnya sholat berjamaah bisa silaturahmi. Kemudian ada mendorong kedisiplinan. Disiplin nggak kalau sholat berjamaah? Disiplin apa? Waktu. Tentunya sholat berjamaah itu dia tepat waktu. Coba kalau kamu sholat sendirian, sudah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti dulu lah, misalkan ya. Jadi kalian nggak disiplin waktu. Saling menghargai dan mencintai. Ada nggak dalam shop itu kamu sholat dorong-dorongan gitu, ada nggak? Oh, kayak anak TK, jadi ya kalau sholat ya kita harus menghargai, memelihara persatuan dan kesatuan. Ada imam, ada makmum. Makmumnya harus ngikutin imam. Nggak boleh sendiri. Niat menjadi makmum lah kok sholatnya duluin sah nggak kayak gitu? Tidak. Mengajarkan tidak egois. Ya tadi tidak egois. Gerakan imam diikuti. Jangan jadi makmum kok dulu imam ya, sholat sendiri saja. Kemudian mematuhi pimpinan. Kalau dalam sholat berjamaah pimpinannya siapa? Imam. Tuh ya. Jadi banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dalam mempelajari sholat 5 waktu. Baik anak-anakku, silakan kembali ke posisi semula. Ya, silakan kembali ke posisi semula. Sudah ya? Anak-anakku yang berbahagia, pelajaran kita hari ini sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum itu, kesimpulannya pada materi kita apa? Sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat munfarid. Kemudian sholat berjamaah itu menghapuskan dosa. Kemudian sholat berjamaah dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian sholat berjamaah itu cerminan dari hidup sosial. Dengan berjamaah kan saling berhubungan. Sholat berjamaah itu menjadi siar silaturahmi. Jadi bisa berkunjung dari rumah menuju ke masjid, ketemu di situ. Nah, itulah tali silaturahmi kita. Ya, anak-anakku yang berbahagia, untuk minggu depan pelajaran kita itu tentang berzikir. Ya, silakan anak-anak sekalian untuk membaca-baca materi tentang berzikir ya. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Jelas semua ya? Ya, ingat minggu depan kita belajar materi berzikir, dibaca di rumah bukunya ya. Oke, kita tutup dengan berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.